Cerita Mission, Sabat 17 April 2021. Judul cerita mission kita pada hari Sabat ini adalah Tuhan Tidak Melakukan Kesalahan. Diceritakan oleh Crystal White, 32 tahun, dari Trinidad dan Tobago. Banyak anak yang tinggal di Kepulauan Karibia memiliki nama julukan. Crystal White mempunyai saudara perempuan yang dinamakan Catherine. Tetapi semua orang memanggilnya Polly karena dia banyak bicara seperti burung beo. Crystal mempunyai saudara perempuan yang lain bernama Rochelle. Tetapi semua orang memanggilnya Mopsy karena dia kurus seperti tongkat pel. Ayah Crystal memanggilnya si jelek. Ayah memberi nama panggilan itu ketika suatu hari ia sedang duduk di tangga rumah di desa Kumuto di Trinidad dan Tobago. Saat ayah melewati dia di tangga, dia menepuk kaki Crystal. "Hai jelek," katanya. Crystal merasa tidak senang. Teman-teman sekolah terkadang memanggil sesuai dengan namanya itu di sekolah. Tetapi sekarang malah ayahnya sendiri yang mengolok-ngolok di rumah. "Aku tidak jelek," protes Crystal. Ayah tidak mempertimbangkan kembali kata-katanya. "Kamu adalah anak terjelek yang pernah saya buat," katanya. Crystal merasa lebih tidak senang. Ayah memiliki 10 anak, sekarang dia benar-benar merasa jelek. Kata-kata ayah mempengaruhi hidupnya. Dia mulai bergumul, melawan depresi, dan berpikir untuk bunuh diri. Dia membuat dirinya menderita kelaparan karena dia berpikir jika dia kurus, maka dia akan terlihat cantik. Setiap hari setelah pulang sekolah, dia menatap cermin yang ada di kamar tidurnya dan mulai mengkritik bagian-bagian tubuhnya. "Mengapa dahimu harus begitu besar?" pikirnya. Air mata pun mengalir di pipinya. "Kenapa gigimu harus segitu besarnya? Kenapa kamu harus begitu gemuk?" Suatu hari ketika dia berdiri di depan cermin, mencela dirinya dan menangis, dia mendengar sebuah lagu dari radio. "Ingatlah selalu bahwa engkau begitu elok," sang musisi bernyanyi. "Ingatlah selalu bahwa engkau dibuat dengan dahsyat dan ajaib oleh Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan Yesus Kristus." Kata-kata itu menyentak Crystal. Dia merenung. Jika saya dibuat dengan dahsyat dan ajaib oleh Tuhan, dan saya mencela segalanya, itu berarti saya memberitahu Tuhan bahwa dia melakukan kesalahan. Dia menangis lebih keras dan meminta pengampunan dari Tuhan. Air mata kesedihan dan rasa kasihan telah diubah menjadi air mata kebahagiaan. Dia memutuskan untuk menilai dirinya melalui mata Kristus daripada mata manusia. Untuk pertama kalinya pada usia 17 tahun, dia mulai melihat dirinya melalui mata Yesus. Ayat yang terdapat dalam Mazmur 139 ayat 14 memberikan sebuah arti yang baru dan dia membaca dengan sukacita. "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Dia mulai makan seperti biasa lagi, sup jagung dengan kentang, singkong, wortel, labu, dan talas. Terasa enak. Dia tidak lagi merasa tak berharga, dia mempunyai alasan untuk hidup. Gantinya mengasihani dirinya sendiri, dia belajar untuk menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Dia mulai percaya pada Tuhan bukan hanya untuk kebutuhannya sehari-hari, tetapi untuk kebahagiaannya juga. Dia juga menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengambil sukacita yang datang dari Tuhan. Setiap kali seseorang memanggil nama panggilannya, dia coba mengabaikan semua itu. Ketika ayah memanggilnya jelek, dia mengingat bahwa Tuhanlah yang menciptakannya. "Inilah cara Tuhan menciptakan saya," katanya pada dirinya sendiri. Tuhan tidak melakukan kesalahan. Saat ini Crystal telah berusia 33 tahun dan seorang pemimpin gereja yang senang mengabarkan kepada anak-anak muda bahwa Tuhan yang dia sembah tidak membuat kesalahan. "Saya bangga. Seperti saat ini, saya merasa seperti tidak ada seorang pun yang berada di samping saya ketika saya masih muda," katanya. "Saya ingin menjadi orang yang memberitahu orang lain bahwa Tuhan memiliki tujuan bagi mereka seperti yang Ia miliki untuk saya."
Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda 3 tahun yang lalu untuk membangun gedung gereja yang pertama di alma maternya Kristal, University of the Southern Caribbean di Trinidad dan Tobago. Terima kasih juga telah mengingat universitas ini dengan persembahan sabat ke-13 pada triwulan ini yang akan membantu membuka pusat pengaruh hidup yang lebih baik di kampus untuk melatih para mahasiswa menjadi misionaris bagi Yesus. Demikianlah cerita mision kita pada hari Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.